Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat semua yang sabar. Sementara kita uh, tidak bisa bertemu langsung, tapi hanya melalui kelas-kelas seperti ini. Dan saya mencoba pagi ini kita akan membahas tentang salah satu mata kuliah kita yang insya Allah ini adalah pertemuan kedua ya. Pertemuan pertama kemarin pengantar walaupun tentang partai politik. Hari ini juga kita akan membahas itu. Uh, Mata kuliah hari ini itu mata kuliah ilmu politik. Nah, karena saya dapat bagian setelah UTS, maka tidak membahas politik dari awal, tapi lanjutan dari mata kuliah yang sudah disampaikan oleh Pak Arief di sebelumnya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bab tentang partai politik. Nah, partai politik ini menarik ini. Apa itu partai politik? Setiap hari kita dengar tentang berita partai politik, setiap hari kita dengar kalau ada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan negara, misalkan hari ini berkaitan dengan corona, ya pasti ada kaitannya dengan partai politik juga, apalagi lebih-lebih pada saat pemilihan umum. Nah, kita pasti berbicara tentang partai politik. Nah, sebenarnya apa sih partai politik itu gitu ya? Partai politik ya secara sederhana sebenarnya uh, wadah atau organisasi politik untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat terkait tentang bagaimana langkah-langkah untuk membangun negara melalui kekuasaan. Jadi partai politik ini adalah jalur resmi gitu ya, jalur legal untuk merebut kekuasaan sebenarnya. Nah, jadi partai politik itu kemudian menjadi penting dalam sistem demokrasi ataupun sistem cara bernegara yang modern lah, di luar dari monarki. Bahkan sekarang di Amerika, di beberapa tempat itu meskipun kerajaan ya juga punya partai politik. Nah, ini saking perlunya mengorganisir semakin banyak masyarakat penduduk ini, semakin butuh cara-cara yang terorganisir untuk menampung aspirasi mereka, untuk menampung ide-ide mereka, untuk menampung kebutuhan-kebutuhan mereka, biar tidak hilang gitu ya, tidak hilang suara-suara itu, biar ada yang bertanggung jawab, yaitu melalui partai politik. Nah, lalu sebenarnya apa sih partai politik itu? Nah, kita mulai dari sejarah singkat tentang partai politik. Partai politik itu baru dikenal sekitar abad 18 ya, sekitar abad ke-20 lah sebenarnya, abad 19, abad 20, atau setelah adanya yang disebut dengan negara modern gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan sejarahnya ini menurut yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo, bahwa setidaknya itu ada 5 era gitu ya perkembangan partai politik sehingga sampai pada saat ini. Yaitu yang pertama adalah pada 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 era akhir dekade 18-an, atau ini akhir dekade 18-an ini berarti abad 19 ya. Nah, terutama yang penggeraknya itu adalah yang mengatakan yang perlu, negara yang menganggap perlu adanya mengorganisir pendapat-pendapat atau aspirasi politik ini adalah yaitu Perancis dan Inggris. Nah, yang memulai itu dari negara Barat. Nah, kegiatan politik dipusatkan, tapi kegiatan politik ini dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Ya, di dalam internal politik itu saja, di dalam parlemen itu awalnya. Nah, dan sifatnya sangat elitis dan aristokratis. Elitis itu ya terbatas pada kalangan atau kelas atas tertentu, begitupun dengan aristokratis ini pada yang memiliki hak istimewa tertentu saja gitu. Kelompok-kelompok itu aja misalkan bangsawan yang menggerakkan partai politik itu gitu. Sehingga partai politik itu bercorak lebih kepada membela kepentingan
kelas elit. Nah, jadi belum menyentuh di masyarakat ini. Nah, lalu kemudian dengan meluasnya hak pilih, nah ini kan masyarakat ini semakin luas, meluasnya hak pilih, jadi lebih terbuka lagi, maka berkembang di luar parlemen. Nah, partai politik ini kemudian berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia yang mengatur pengumpulan suara pada pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Nah, jadi ini kewalahan juga nih, atau kadang-kadang hal-hal tersebut disebut sebagai, dinamakan sebagai kaukus partai. Nah, kaukus partai ada kaukus tertentu. Nah, oleh karena itu dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, golongan warga, golongan orang yang berada di satu kekuasaan negara tertentu gitu. Sehingga lahirlah pada abad 19 ini partai politik yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung. Nah, ini mulai menjadi penghubung, link antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Nah, ini terjadi di sejarah ini terjadi kemudian di apa namanya di abad 19 atau perkembangan berikutnya. Kalau yang pertama tadi itu sifatnya elitis dan aristokratis. Nah, wajah partai politik kemudian sudah mulai terlihat sebagai link penghubung antara rakyat dan pemerintah. Nah, itu. Tapi bagaimana coraknya? Nah, meskipun terhubung tapi belum benar-benar bisa apa ya uh, suara rakyat itu terwakili dengan baik, belum gitu, masih saja sifatnya patronase gitu loh, partai yang uh, patronage party gitu, partai patronase, keterhubungan gitu ya, apa namanya, ketergantungan gitu, partai lindungan yang dapat dilihat dalam rangka patron client relationship. Jadi patronage party ini, wajah patronage party ini adalah ya patron client relationship gitu. Ada patron, ada klien. Nah, di mana patron klien ini lebih didominasi oleh patronnya gitu. Nah, kalau patronnya itu adalah negara atau yang memegang kekuasaan, maka kliennya itu adalah rakyat. Nah, di mana di situ wajah patron itu lebih lebih kuat daripada kliennya. Jadi wajah partai pada saat era 19 ini masih apa namanya, terlihat seperti patron klien. Nah, jadi seperti apa partai-partai pada saat itu ya? Seperti partai massa. Jadi partai itu tujuannya adalah untuk mengumpulkan massa saja. Tidak ada apa namanya, tidak ada proses pendidikan, tidak ada proses sosialisasi, apa namanya, merekrut, tidak gitu. Tapi berbasis pada massa, karena memang massa itu selalu menjadi tujuan akhir dari partai itu. Nah, ketika mendapatkan massa yang banyak, maka dia akan memperoleh kekuasaan. Nah, persentase memperoleh suara ini kan menentukan uh, kekuasaan yang akan didapatkan. Dan karena politik itu kan tujuan akhirnya adalah mendapatkan kekuasaan, bukan mendapatkan yang lain. Ya, karena mendapatkan kekuasaan dalam sistem demokrasi, dalam sistem pemilihan umum, maka harus mendapatkan suara terbanyak. Nah, jadi pada perkembangan kedua ini fokusnya adalah menjadi partai massa, partai politik massa ya, yang berbasis massa gitu ya. Nah, dalam perkembangan selanjutnya kemudian atau yang ketiga di dunia barat, masih di dunia barat timbul pula partai yang lahir di luar parlemen. Nah, jadi kedua tadi itu masih di dalam parlemen. Kemudian tahap ketiga ini muncul suatu partai politik yang lahir di luar parlemen. Nah, jadi bukan hanya partai massa, tapi sudah mengkoordinir bagaimana ide-ide, bagaimana gagasan-gagasan, bagaimana nilai-nilai tinggi, bagaimana ideologi-ideologi itu berkembang kemudian dalam tubuh partai itu. Jadi corak partai pada tahap berikutnya ini adalah karena berkembang di luar parlemen, maka coraknya adalah partai politik itu didasarkan pada keyakinan, idealisme atau ideologi gitu. Jadi warnanya adalah ideological party gitu, partai yang ideologi gitu. Nah, seperti misalkan fasisme, sosialisme, komunisme, Kristen Demokrat dan sebagainya. Dan itu masih terjadi di dunia barat karena memang yang apa namanya,
kegiatan-kegiatan politik yang sifatnya demokratis yang butuh perkembangan modern dari politik itu berkembang di dunia barat. Nah, jadi karena ini berwajah eh, ideologi, maka peran seorang tokoh partai atau pimpinan partai itu sangat sentral karena dia adalah seorang ideolog. Seorang ideolog itu kan ketat dalam segala macamnya, jadi dia harus sentralistik di situ supaya yang menjadi tujuan partai itu bisa dirasakan oleh masyarakat, bisa dimengerti gitu. Karena dalam proses ideologisasi itu kan seperti butuh guru gitu. Nah, bahwa partai politik itu kemudian pemimpin partai politik itu adalah seperti guru, sangat sentralistik. Kebenaran itu ya hanya di mereka gitu, karena mereka lah yang dianggap mampu, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki uh, pemahaman tentang ideologi yang dibawanya itu. Nah, itu dia. Jadi uh, akan tetapi pembagian tersebut adanya uh, yang bercorak ideologi itu mengutamakan pendidikan kader. Kader itu dididik secara ketat biar dia paham, biar dia bisa menjadi loyalis. Nah, karena untuk mendukung ideologi itu kan butuh loyalis gitu. Tidak bisa ideologi itu tidak butuh loyalis dimanapun negara. Contohnya negara saja ya, negara manapun pasti membutuhkan warga atau rakyatnya yang loyal gitu. Kalau enggak itu nanti kan itu bahaya bagi negara itu. Maka dalam berbagai proses menjadi warga negara itu sangat banyak yang disyaratkan oleh negara itu. Misalkan kalau Indonesia itu harus menghafal Pancasila gitu, harus diajari bernyanyi segala macamnya gitu. Nah, itu adalah bagian dari untuk membentuk warga yang loyal, yang sebagai pendukung ideologi itu sendiri. Nah, oke, tapi di dalam partai yang masih kuat ideologinya ini masih dianggap kurang memuaskan karena di dalamnya setiap partai ada unsur lindungan, patronase dan perantara. Masih ada ciri-ciri patronasenya, tapi ya karena memang pemimpin partai itu kan orang yang sentral. Terus tidak serta-merta juga lepas dari sebagai perantara atau broker gitu ya, broker antara massa dengan kekuasaan gitu. Ya, jadi belum sifatnya masih sentralistik, masih ideologis, tapi tidak lepas dari hubungan patronase dan uh, dijadikan partai politik itu dijadikan sebagai perantara untuk perantara kebutuhan rakyat, sehingga seringkali juga membawa atas nama rakyat gitu. Tapi ya kadang juga atas nama rakyat itu rakyat yang mana kan gitu. Nah, di era ini sangat sentralistik. Kemudian lanjut kita ke perkembangan keempat, yaitu pada masa menjelang Perang Dunia I. Pada masa menjelang Perang Dunia I, timbul klasifikasi partai berdasarkan ideologi dan ekonomi. Nah, kalau tadi ideologi, sekarang ini ideologi dan ekonomi politik, gitu kan. Nah, ini masuk nih ekonomi politik di Perang Dunia I ini. Partai politik didasarkan atau diwarnai oleh ideologi dan politik. Nah, kemudian kalau kita ngomong ideologi dan politik di era Perang Dunia I, maka ada dua kutub politik ekonomi yang sangat sangat bertentangan, sangat kontras, sangat tajam perbedaannya, yaitu ideologi politik kiri dan kanan gitu. Jadi kiri kanan ini sudah ada di tubuh partai pada pada Perang Dunia I itu gitu. Sebenarnya apa sih, kenapa kok dibilang kiri dan kanan? Nah, ini kan kiri dan kanan itu kenapa sih? Nah, itu ya.
Nah, kenapa kiri dan kanan? Bagian kiri dan kanan versus kiri dan kanan sebenarnya di dalam konteks partai politik ini dulu terjadi pada saat Revolusi Perancis. Nah, pada saat Revolusi Perancis itu parlemen mengadakan sidang pada tahun 1879, abad 19. Para pendukung raja dan struktur kekuasaan, struktur tradisional duduk di sebelah kanan panggung, dan sedangkan yang inginkan perubahan atau reformasi ini duduk di sebelah kiri, sehingga disebut yang kanan itu adalah membela apa namanya status quo gitu, membela status quo, tapi yang kiri ini adalah menginginkan perubahan reformasi gitu kan. Nah, duduk di sebelah kiri sehingga itu disebut sebagai kelompok kiri dan kanan itu asalnya. Nah, jika bahasa ini pengertian kiri dan kanan digambarkan dalam satu spektrum linier, maka terdapat di satu ujung sikap. Nah, misalkan ini kalau kiri kanan ini misalkan berada di ujung spektrum yang sangat sangat ekstrim, maka ada ekstrim kiri dan ada ekstrim kanan. Ekstrim kiri itu apa? Yaitu campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara total. Jadi tidak diberikan hak-hak individu itu untuk apa untuk melakukan tindakan-tindakan politik ataupun ekonomi, tidak gitu. Tapi diserahkan kepada negara, karena negara inilah nanti yang mampu membagi kekuasaan itu kepada rakyat. Sedangkan di ekstrim kanan, nah, diberikan pasar bebas, sebebas-bebasnya. Ya, karena berprinsip kan kalau kanan ini kan berprinsip manusia itu ya bisa mandiri, manusia itu bisa bisa hidup bebas gitu. Nah, dan dia bisa menjadi sejahtera, sehingga dibiarkan saja dibiarkan saja pasar dalam konteks ekonomi politik ini, manusia itu dibiarkan bebas, pasar bebas. Nah, nah, jadi kalau apa bedanya sebenarnya kalau kita lebih rincikan lagi antara perbedaan antara kiri dan kanan, ideologi kiri dan kanan yang semakin memuncak di partai dalam bentuk partai di era Perang Dunia I ini. Yang kiri itu perubahan dan kemajuan, sedangkan kanan itu status quo, konservatif, menjaga status quo, menjaga status yang sedang dipegang saat itu, menjaga kekuasaan pada saat itu. Nah, sedangkan kiri ini kan perubahan. Lalu kemudian perbedaan kedua adalah kiri ini menginginkan kesetaraan atau equality untuk lapisan bawah, ya kesetaraan untuk lapisan bawah. Sedangkan di kanan ini adanya privilege. Privilege itu ya sejenis apa ya, hak istimewa, itulah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja. Sebut saja elit, bangsawan, orang-orang kaya, gitu ya. Terus kemudian ciri ketiga pembedanya itu adalah campur tangan negara. Nah, dalam ideologi kiri, campur tangan negara itu wajib. Nah, dalam kehidupan politik, sosial dan ekonomi. Sedangkan yang kanan pasar bebas. Nah, terjadi persaingan bebas di situ, sehingga mana yang kuat secara modal politik itu bisa dapat mencapai kekuasaan itu. Nah, sedangkan yang lain, perbedaan yang lain, kalau kiri itu berbicara hak, kalau kanan itu berbicara kewajiban. Nah, itu dia di yang ketiga. Terus yang keempat, terus yang kelima adalah akhir-akhir ini ada perkembangan baru dalam konstelasi kepartaian. Nah, akhir-akhir ini atau menjelang Perang Dunia II, ideologi itu masih ada. Ya, perbedaan ideologi itu masih ada, perbedaan antara kiri kanan itu masih ada. Partai apa namanya, antara yang patronase dan ideologi itu masih ada, partai massa dan partai kader juga masih ada, kiri kanan juga ada. Tetapi bedanya di perkembangan yang kelima ini tidak fokus pada partai tertentu, tidak fokus pada ideologi tertentu, tidak fokus pada patronase, karena apa ya, pendidikan mungkin semakin maju, keterbukaan informasi juga semakin maju, orang juga semakin dewasa gitu, sehingga
partai-partai itu menyadari bahwa untuk mencapai tujuan itu, tujuan untuk mencapai kekuasaan tidak bisa dengan cara mempertahankan ideologi kiri atau kanan gitu. Karena kita juga mikir-mikir sekarang ideologi kiri apa kanan mana yang menguntungkan gitu ya. Mana partai yang kontes apa namanya? eh, yang patronase atau ideologi massa atau kader kita juga nggak perlu itu untuk saat ini sehingga muncullah tujuan partai itu mereka memperluas dukungan dari pemilih electoral base dengan merangkul pemilih tengah media voter atau floating vote. Nah, ini kan jadi agak apa ya warna partai itu sudah apa marah kayak ideologi kiri kanan apakah partai kader atau partai massa itu sudah tidak fokus ke sana tapi fokus kepada bagaimana menyelamatkan suara yang berada di tengah-tengah ini sehingga kiri kanan ini semakin menengah gitu semakin berjalan ke tengah kiri ya yang kiri ini mencari yang kanan ini juga menyusiri yang kiri gitu sehingga akhirnya seperti ada titik temu di tengah-tengah antara kiri dan kanan ini titik temunya itu adalah ya ya masa gitu titik temunya itu masa pemilih. Nah, jadi kenapa seperti itu yang disebut sebagai apa namanya trend to the center gitu kan. Nah, jadi disebut sebagai kiri bergeser secara sentripetal ke sisi tengah, begitupun juga yang kanan bergeser ke kiri secara sentripetal, secara ya karena memang tidak lagi penting hal-hal yang berkaitan dengan ideologi pada saat itu. Cuma kita lihat partai politik saat ini, konteks Indonesia lah gitu. Apakah bisa melihat warna ideologi dalam partai politik yang ada di Indonesia? Kalau bisa, apa bedanya? Gitu kan? Ya, yang misalkan yang partai politik yang menganggap dirinya partai politik yang berbasis agama dengan nasionalis misalkan. Kita hampir tidak bisa membedakan karena yang nasionalis juga mencari pendukung atau pemilih dari basis agama. Partai politik yang basis agama juga mencari dukungan dari basis ya nasionalis gitu kan. Nah, jadi nggak bisa kabur hal-hal seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai ideologi politik partai politik itu menjadi tidak begitu perlu untuk saat ini. Yang penting adalah bagaimana memenangkan kekuasaan, bagaimana caranya meraih dukungan terbanyak dari masa pemilih gitu ya. Nah, kemudian seperti itu. Terus kemudian ada juga ini yang berkaitan dengan terus kemudian apa itu politik. Nah, partai politik itu. Partai politik itu kemudian bisa kita pahami sebagai kalau menurut Profesor Miriam Budiarjo, partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Nah, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan membuat kedudukan politik. Begitu. Jadi hasil akhir dari partai politik itu adalah mendapatkan kekuasaan, merebut kedudukan politik, dengan itu kemudian bisa melakukan perubahan-perubahan itu dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya. Bagaimana kemudian lanjutannya? Di situ nanti partai politik itu di tingkat parlemen dan eksekutif dan legislatif itu kan diisi oleh pemenang partai politik itu. Lalu kemudian dari situ jalurnya adalah untuk membuat perubahan program sesuai dengan visi misi, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di partai itu, sesuai dengan orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama dari partai politik itu. Nah, ini kan bisa dilihat dari kontestasi politik di 5 tahunan atau yang di pemilu kada yang saat ini ditunda karena corona gitu kan. Nah, partai politik itu mengkonsolidasikan orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama itu yang lalu direalisasikan dalam bentuk jumlah suara. Nah, jumlah suara itu nanti menentukan yang terbanyak akan memenangkan kekuasaan dan kalau sudah memenangkan nanti bisa melaksanakan program-program dari partai politik itu sendiri. Nah, jadi partai politik ini adalah jalur legal, jalur yang sah untuk mengubah negara, untuk mengubah ke arah kebijakan negara. Gitu ya. Selain juga yang lain demonstrasi juga bisa sah juga. Ya, tapi ya tetap yang mendapatkan di kendali itu di
di negara demokrasi ini melalui jalur politik, karena itulah jalur kita melakukan perubahan itu. Nah, sedangkan kita lihat Karl G. Friedrich misalkan mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut dan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya pemanfaatan yang bersifat ideal dan material. Nah, jadi setelah mendapatkan kekuasaan, setelah terorganisir mendapatkan kekuasaan, nanti tujuan partai itu adalah memberikan keuntungan bagi pendukungnya, baik secara ideal ataupun material. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ini pengertian partai politik menurut Friedrich ini penting gitu. Begitu kita memilih seorang calon, terus kemudian seharusnya itu kan menguntungkan secara ideal dan material gitu. Idealnya apa? Misalkan negara yang kita impikan ini menjadi maju misalkan. Terus materialnya apa? Kesejahteraan, terpenuhi segala kebutuhan kita, infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun negara ini ada gitu. Tidak ada orang sakit, tidak ada orang yang mati kelaparan misalkan. Itu kan material. Idealnya ya negara yang maju misalkan. Hal seperti itu seharusnya nih gitu ya, kita punya hak, karena memang menurut Frederick ini adalah tujuan dari partai itu adalah mencapai tujuan ideal dan material dari pendukung-pendukungnya gitu kan. Nah, terus kemudian kita lihat dari pengertian Neumann tentang partai politik, menurutnya adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang punya pandangan yang berbeda. Nah, jadi ini merebutkan kekuasaan dengan cara ya bersaing dengan golongan lain atau partai-partai yang lain. Ya, jadi partai politik ini adalah seperti kalau kita ngomong klub sepak bola gitu ya. Partai politik klub sepak bola. Nah, jadi banyak itu kan klub-klubnya. Nah, untuk mendapatkan tahta tertinggi maka dia harus menang dalam setiap pertandingan itu dengan saingan-saingan lainnya gitu. Jadi baru bisa disebut sebagai pemenang ya. Di luar liga misalkan, di luar liga resmi itu bukan perebutan kekuasaan sesungguhnya gitu. Misalkan Tarkam itu kan tidak resmi gitu. Ya tidak bisa dianggap sebagai perebutan kekuasaan atau tahta tertinggi dalam sepak bola misalkan. Dalam konteks ini politik, maka partai politik pemenang itu yang terdaftar itulah yang dapat bersaing gitu, yang secara resmi gitu ya. Oke. Lalu kemudian setelah kita bahas tentang partai politik, maka apa sih fungsi partai politik gitu ya? Fungsi partai politik itu apa sih? Kita di sini ada beberapa fungsi partai politik. Salah satunya adalah dibagi oleh Profesor Miriam Budiarjo ini membedakan fungsi partai politik pada 3 tipe negara. Yaitu pertama, fungsi di negara demokratis, yang kedua fungsi di negara otoriter, dan yang ketiga fungsi di negara berkembang. Nah, di fungsi negara demokratis ini cenderung lebih tersistematis dan baik, terinci dengan baik, di mana disebutkan di sini pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik. Nah, sebagai sarana komunikasi politik yang pertama itu. Jadi aspirasi-aspirasi itu ya jalurnya adalah partai politik, melakukan komunikasi politik, perubahan politik itu ya jalurnya dari komunikasi politik yang ada di tubuh partai politik itu sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah sebagai sarana sosialisasi politik. Nah, sarana sosialisasi politik ini jadi pendidikan tentang politik, bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana mengenal sistem politik. Nah, ini tugas partai politik juga sebenarnya. Jadi bukan hanya pada saat pemilihan saja baru dia bertugas mencari suara, tidak. Tapi partai politik juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik. Jadi kalau ada misalkan warga negara kita ini yang membangkang terhadap negara, itu bisa dikatakan bahwa fungsi partai politik dalam hal ini sosialisasi politik ini tidak berjalan. Nah, seharusnya kan kalau mengikuti fungsi ini, maka seharusnya partai politik itu juga bertugas untuk membuat warga negaranya semakin cinta terhadap
tanah tanah apa namanya tanah air kita gitu. Karena itu fungsi sosialisasi politik. Nah, bagaimana bernegara yang baik, bagaimana em, hak dan kewajiban seorang seorang warga negara itu dalam dalam bernegara gitu kan. Itu bagian dari tugas dari partai politik. Nah, tentang budaya politik ya, segala macamnya. Itulah yang disebut sebagai sarana sosialisasi politik. Lalu kemudian sebagai sarana rekrutmen politik. Nah, sarana rekrutmen politik ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan. Nah, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Nah, jadi masuk partai politik itu ada rekrutmennya. Nah, ada rekrutmennya adalah seleksi yang harus dilakukan oleh partai politik. Nah, hari ini semua wajah partai politik ini menentukan wajah pemimpin kita di masa depan itu. Karena yang melakukan rekrutmen politik adalah partai politik itu sendiri. Nah, kalau partai politik ini gagal menjaring menjaring apa namanya calon-calon pemimpin, maka bisa gagal juga negara ini. Ya, jadi tanggung jawab partai itu besar karena jalur partai politik kita statusnya jalur resmi gitu untuk melakukan perubahan ke negara ini. Gitu. Jadi kalau gagal dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan, maka itu adalah kegagalan partai politik. Makanya kan kita bisa lihat nih, proses rekrutmen itu ada yang prosesnya dari awal sampai akhir, ada juga yang mengambil kader-kader potensial. Nah, ini yang sekarang lagi tren di Indonesia ini. Kalau ada kader-kader, kalau ada tokoh-tokoh yang potensial secara kapasitas maupun kepopulerannya gitu, maka dia akan berebut untuk merekrutnya gitu ya, tanpa harus melalui tahapan partai mulai dari anggota biasa sampai seterusnya gitu. Biasanya itu tren saat ini. Jadi partai politik itu bertanggung jawab untuk melakukan rekrutmen politik biar negara ini selamat gitu. Lalu kemudian selain itu adalah fungsi partai politik adalah sebagai sarana pengatur konflik. Nah, sarana pengatur konflik. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, ini kan negara ini kan sebuah sistem. Sistem itu kan jelas fungsi dan tugasnya. Setidaknya kalau kita berbicara negara, maka ada 3 bagian penting dalam negara itu, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, semua ini, tiga-tiganya ini ada unsur kekuatan politiknya, atau kita katakan saja ada unsur kekuatan partai politiknya. Nah, ketika ada konflik, sebenarnya